tidak bisa menggunakan Shopee PayLater di Shopee Affiliate Program. Jadi kita akan bahas lengkap teman-teman seputar kenapa sih untuk verifikasi kita selalu gagal ataupun penyebab kita tidak bisa menggunakan Shopee PayLater. Sedangkan ketika kita pengen beli produk nih, ya kita pengen beli sekarang bayar nanti, tapi kok kita daftar di Shopee PayLater nggak pernah bisa. Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Pastikan teman-teman tonton sampai akhir agar nggak gagal paham seputar pembahasan dari Shopee PayLater untuk di aplikasi Shopee ini. Oke teman-teman, jadi kita akan bedah ya, ada beberapa penyebab kenapa sih kita tidak bisa meminjam untuk di Shopee PayLater ya. Oke, jadi terkhusus buat teman-teman yang masih baru datang di channel ini, jangan lupa juga buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga nggak ketinggalan nih seputar pembahasan dari Shopee Affiliate Program. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan nih seputar dari Shopee PayLater yang tidak bisa digunakan ataupun kita tidak bisa mendaftar untuk di Shopee PayLater ini. Padahal terkadang kita pengen nih membeli suatu barang yang istilahnya adalah bayar dulu ya, barang dulu bayar nanti. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk di aplikasi Shopee seperti ini. Nah, di aplikasi Shopee di sini itu menyediakan sebuah fitur yang namanya adalah Shopee PayLater ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada Shopee PayLater. Nah, kita klik saja di bagian dari Shopee PayLater seperti ini. Dan jika teman-teman perhatikan di sini tuh untuk limitnya itu kurang lebih sekitar 50 jutaan. Jadi teman-teman itu bisa beli sekarang bayar nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi keuntungan yang pertama adalah beli sekarang bayar nanti. Kemudian ada bunga yang kompetitif, cicilan juga per bulannya aman dan terpercaya teman-teman. Dan jika teman-teman cek di sini untuk cicilannya sendiri ini teman-teman juga bisa aktifkan beberapa simulasi cicilan ya. Nah, di sini ada 1 juta. Itu teman-teman nanti tinggal dipilih saja, misalkan mau 3 bulan, ya, mau 6 bulan, mau 12 bulan. Nah, di sini itu ada pembayaran bulanannya juga tertera. Nah, misalkan kalau 1 juta di sini untuk kalau 3 bulan, kita berarti harus nyetor kurang lebih sekitar 362 setiap bulannya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi sistemnya adalah ya ini tuh pinjaman online. Oke, jadi ada beberapa penyebab kenapa teman-teman tidak bisa nih mengaktifkan ataupun selalu gagal di bagian dari Shopee PayLater. Nah, salah satu yang pertama adalah mungkin untuk data diri teman-teman itu sudah terdaftar di aplikasi pinjaman online yang lainnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah terdaftar di pinjaman online yang lainnya ataupun teman-teman sudah terdaftar di misalkan BRI ataupun KUR ya, ataupun yang lainnya, jenis bank yang lainnya, nah mungkin itu salah satu penyebab kenapa teman-teman tidak bisa menggunakan Shopee PayLater. Nah, kalau saran saya kalau buat teman-teman nih yang pengen pinjam Shopee PayLater ya teman-teman bisa pakai yang sekiranya belum pernah mendaftar di aplikasi pinjaman online yang lainnya, karena beberapa kasus ya banyak sekali yang gagal menggunakan Shopee PayLater ya karena data dirinya ini adalah sudah terpakai di aplikasi ataupun sudah pernah digunakan di KUR ya, di perbankan ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di Shopee ini kan sudah menyiapkan nih untuk Shopee PayLater, tetapi juga ada aturannya ataupun ada tahapannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi pastikan ketika kita pengen nih untuk mengaktifkan dari Shopee PayLater-nya, ya pastikan ya data diri teman-teman ini tidak terdaftar di akun-akun yang lainnya. Kemudian tuh yang kedua adalah di sini ya teman-teman ya bisa jadi untuk di bagian dari sistemnya juga teman-teman. Nah, biasanya kalau sistemnya juga lagi penuh ya kita biasanya susah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk beberapa alasan lain itu biasanya untuk penyebab yang kedua adalah batas kredit terlampaui. Jadi jika Anda telah mencapai batas kredit Shopee PayLater, Anda tidak akan dapat menggunakan layanan ini sampai Anda melakukan pembayaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Shopee PayLater mungkin tidak tersedia, jadi status akun. Ya, jika akun Anda terdeteksi memiliki masalah seperti tidak aktif atau ada pelanggaran, nah ini bisa menjadi salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa meminjam untuk Shopee PayLater. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah jika identitas Anda belum diverifikasi. Nah, jadi ataupun belum diproses, bahkan datanya tidak lengkap, ya ini bisa menjadi penyebab nih untuk di bagian dari akun teman-teman tidak bisa meminjam untuk di Shopee PayLater. Jadi kemudian juga
Di sini mungkin ada juga ya, bisa jadi beberapa masalah teknis ini juga bisa mempengaruhi teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk di Shopee PayLater ini kita itu bisa beli sekarang, bayarnya nanti. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa beli barang dulu nih, tapi harus barang yang memang kita bisa menggunakan Shopee PayLater itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Untuk bunganya juga di sini itu bunganya juga rendah. Nah, nanti teman-teman tinggal diaktifkan saja, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan kode OTP dari Shopee melalui WhatsApp. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan saja data diri teman-teman. Oke, tetapi disclaimer terlebih dahulu ya, untuk di bagian dari Shopee PayLater ini adalah merupakan pinjaman online, dimana teman-teman ini bisa memilih untuk beberapa cicilan. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang pengen meminjam untuk Shopee PayLater ini, ya pastikan teman-teman yang setiap bulannya itu ada pemasukan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita setiap bulannya ada pemasukan, ya kita bisa mencicil nih. Kita perkirakan misalkan kalau 1 juta, di sini kan teman-teman juga bisa diatur nih. Kalau 500.000 kalau 3 bulan berarti 181.000 setiap bulannya. Jadi seperti itu. Jadi setiap 3 bulan ya. Kita kan tinggal dipilih nih, kalau 3 bulan kalau 500.000 ya 181.000 setiap bulannya. Kemudian kalau 6 bulan di sini itu bisa kita atur nih. Kalau 6 bulan di sini kan berubah nih untuk di bagian bawah nih ya 98.000. Nah, kalau 12 bulan di sini kalau kita minjam 500.000 56.000. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan kemampuan dari teman-teman ya. Tetapi di sini kan tidak memaksakan juga ya, tergantung kita semampunya berapa. Jadi untuk minimal sendiri itu 500.000. Nah, untuk maksimal itu kurang lebih sekitar 50 jutaan teman-teman. Ya, nah di sini 50 jutaan teman-teman juga bisa minjam ya. Oke ya, jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan di bagian dari Shopee Affiliate, di bagian dari Shopee PayLater. Dan buat teman-teman nanti yang pengen belajar nih di Shopee Affiliate program, nanti bisa cek di bagian dari playlist ya, itu sudah banyak saya membahas seputar Shopee Affiliate program. Nah, ini untuk di bagian dari Shopee PayLater ya. Jadi kalau teman-teman pengen minjem di Shopee PayLater ya, beberapa keuntungannya kita bisa beli barang, bayarnya nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan nanti buat teman-teman yang pengen belajar affiliate bisa cek di bagian dari playlist. Di sini sudah saya siapkan ya teman-teman seputar pembahasan dari Shopee Affiliate program, bagaimana sistem kerjanya buat teman-teman yang pengen nih punya penghasilan sampingan. Nah, di sini tuh sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 71 video ya buat teman-teman yang pengen belajar di Shopee Affiliate program. Jadi walaupun tanpa produk, tanpa punya barang ya, kita juga bisa mendapatkan komisi dengan share produk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi nanti untuk pembahasannya lainnya, jadi pastikan subscribe dulu channel ini agar teman-teman juga nggak ketinggalan nih updatean pembahasan seputar Shopee Affiliate program. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.